Kalau setiap tahun berapa? Setiap setahun ya? SIM? 5 tahun ya? Kalau setiap 5 tahun itu ya itu kan alat cari duit. Beni Kaharman sebut SIM harusnya berlaku seumur hidup. Kalau setiap 5 tahun itu kan alat cari duit. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat Beni Kaharman menilai masa berlaku SIM harusnya seumur hidup. Hal ini disampaikan Beni Kaharman dalam RDP dengan Korlantas Polri pada Rabu 5 Juli 2023. Beni Kaharman menuturkan, apabila SIM berlaku 5 tahun sekali maka hanya akan menjadi alat mencari uang. Beni menegaskan dirinya mendukung masa berlaku SIM 5 tahun sekali dihapuskan dan diganti hanya dengan 1 kali ujian. Beni pun menyindir apabila ujian SIM tetap dibuat 5 tahun sekali berarti memang polisi ingin cawe-cawe dan cari untung saja. Yang kedua, saya senang SIM bukan target BNBP. Bagian pelayanan. Tapi kalau itu bagian pelayanan, mestinya tidak boleh ada lagi masa berlakunya SIM. Harus seumur hidup. Itu seumur hidup. Kalau setiap tahun berapa? Setiap setahun ya SIM? 5 tahun ya? Kalau setiap 5 tahun itu ya itu kan alat cari duit. Jadi kalau Bapak konsisten dan saya dukung, hapus itu SIM 1 kali saja ujian. Itu kalau mau benar. Tapi kalau mau cawe-cawe, polisi mau cawe-cawe di SIM ya itu caranya. Perpanjang SIM. Cabut itu perpanjang SIM, 1 kali dikasih seumur hidup. Tapi kontrolnya adalah ujian tadi. Ujian. Kecuali kalau yang mau tingkatkan SIM A ke SIM C atau SIM B atau apa lagi namanya, itu silakan ujian. Soal SIM. Bapak Kakor Lantas juga harus jelaskan kepada kami berapa yang lulus ujian SIM setiap tahunnya. Berapa perpanjangan setiap tahunnya. Itu tadi yang saya bilang, sumber PNBP. Ada nggak datanya itu? Saya takut tidak punya data. Atau datanya tidak akurat. Sehingga mungkin PNBP ini, jangankan 7 triliun, mungkin 3 kali lipat. Saya punya hak untuk curiga. Jumlahnya jauh lebih banyak. Kecuali Bapak menunjukkan kepada saya auditnya mana. Ya, Pak Kakor Lantas. Dulu, 10 tahun lalu saya persoalkan itu di sini juga. Yang kemudian Kakor Lantasnya masuk bui kan. Pak JB dulu yang tangkap ya. Pak JB ya. Oh iya, enggak soal yang sama Pak, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Di sini tempat ini, saya di situ. Sarang korupsi di sini. Dan saya hormat Bapak masuk di situ. Tapi kalau begini caranya, saya lihat Bapak akan melakukan perubahan di situ. Sama aja. Sama aja. Kalau Bapak mau serius, ya cobalah. Serius lakukan itu. Jadi SIM, tadi coba tunjukkan itu. Per provinsi, per kabupaten, perpanjangan SIM. Banyak Pak. Kemudian juga laporkan STNK berapa. Perpanjangan STNK berapa. Itu kalau kita ngomong PNBP. Berapa STNK? Berapa yang tidak perpanjang dan berapa dendanya? Masuk kemana? Itu Pak.
Jadi jelas kita melihat, menilai, mengevaluasi, betul nggak ini? Nggak ujuk-ujuk kita kasih apresiasi, Pak. Mana kasih apresiasi? Laporkan, Pak, berapa STNK per tahun? Berapa BPKB per tahun? Berapa yang mati, berapa yang tidak diperpanjang? Kalau tidak ada itu ya susah kita, Pak. Ya saya tadi pagi ditilang, Pak. Saya ditilang datang. Saya sengaja nerobos, Pak Ketua. Bilang sopir masuk. Tilang. Stop. Saya hormati, silakan. Apa alasannya? Ini, Bapak ini. Bapak ketika dia lihat muka saya, Bapak jalan terus, saya tidak. Hak kewajiban Bapak untuk tilang. Tapi mengapa Bapak? Apakah tidak ada lagi tilang online itu kah? Ini bukan nyata ini, Bapak. Saya alami dan saya uji di lapangan. Pagi tadi, sebelum saya datang. Jadi, terus terang Pak, ya mohon maaf, saya bangga, saya senang Bapak di situ. Dengan hope sangat tinggi, Bapak lakukan pembenahan total di dalam ini. Bapak, Pak Kakor Lantas, Anda jenderal yang pintar, tapi kalau Anda tidak punya keberanian untuk itu, saya usulkan Anda tinggalkan itu.